Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi di Go Sharing Live yang selalu tayang setiap hari Rabu, Minggu 1 dan Minggu ketiga di YouTube-nya Go Bogor di Go Bogor Online Service. Bersama saya Santo, hari ini saya akan bawakan satu perenungan yang berjudul Keteraturan. Keteraturan Bapak Ibu Saudara. Kita baca dulu ayatnya di dalam Bilangan 2 ayat 1 sampai 17. Tapi kita nggak baca semuanya Bapak Ibu semua. Kita baca Bilangan 2 ayat 1 berkata demikian. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Ayat 3 berkata demikian. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah Laskar Yehuda. Menurut pasukan-pasukan mereka, pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Ayat kelima, yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakar. Pemimpin Bani Isakar ialah Netanel bin Zuar. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 17, di sana akan kita bisa mendapati bahwa Tuhan adalah Allah yang teratur Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa apapun yang Tuhan ciptakan itu teratur Bapak Ibu Saudara. Tuhan menciptakan pagi, malam, Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan darat, laut, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan begitu teratur. Dan ayat ini juga berkata bahwa Tuhan itu teratur. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena keteraturan itu memiliki dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan dari sini kita akan belajar beberapa hal tentang keteraturan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita dapat pelajari bahwa kita harus teratur di dalam kehidupan keseharian kita Bapak Ibu Saudara. Siapapun kita dan apapun kapasitas kita, baik kita sebagai suami, sebagai istri, kita harus bisa menjadi orang-orang yang teratur. Kalau engkau menjadi suami, maka engkau harus menjadi suami yang bijaksana. Suami yang bisa memberikan perhatian dan arahan yang benar kepada istri dan anak-anakmu. Kalau engkau sebagai istri, maka istri harus tunduk pada suami dan melakukan bagiannya dalam rumah tangga. Anak-anak harus hidup hormat pada orang tuanya. Tidak menjadi anak-anak yang suka memberontak Bapak Ibu Saudara. Dan yang lain, para pemimpin, para pengusaha, hamba-hamba Tuhan, karyawan, bahkan semua aspek kehidupan, kita harus hidup teratur. Karena keteraturan akan mendatangkan banyak kebaikan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua adalah kita harus teratur dalam mengurus pekerjaan Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi ada waktunya kita bekerja dan ada waktunya kita untuk melayani Tuhan. Dan ketika kita melayani Tuhan, maka kita tidak bisa dan tidak boleh melayani dalam keadaan yang sembarangan atau asal-asalan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena di dalam melayani kita harus disiplin. Dan di dalamnya ada tanggung jawab. Baik kita kepada Tuhan, kita kepada pemimpin, atau kita kepada jemaat. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah kita harus teratur dalam melakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat 26 berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi Alkitab berkata orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, ia seperti orang bodoh. Karena itu, teratur dalam melakukan firman Tuhan artinya ketika kita mendengar firman atau membaca firman, kita harus teratur juga melakukannya. Maka dengan demikian semakin hari kita akan semakin maju. Dan kita akan berakar, kita akan bertumbuh, dan bahkan kita akan berbuah di dalam
Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dan hal yang terakhir, yang keempat yang bisa kita pelajari adalah menjaga keteraturan di tengah dunia yang semakin tidak teratur, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Mengapa demikian? Karena tujuannya supaya lewat hidup kita akan tercipta keteraturan di sekitar kita, dan itu akan memberkati banyak orang. Itulah mengapa keteraturan di dalam kehidupan kita sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah memberikan contohnya kepada kita, dan kita harus lakukan apa yang Tuhan sudah contohkan dalam hidup kita. Yang dapat kita pelajari adalah yang pertama, teratur dalam kehidupan keseharian kita. Apapun tanggung jawab kita, suami, istri, anak-anak, pemimpin, karyawan, dan yang lain, kita harus teratur. Yang kedua adalah kita harus teratur mengurus pekerjaan Tuhan. Layanilah Tuhan dengan maksimal, karena di dalamnya ada tanggung jawab, ada kedisiplinan. Yang ketiga, teratur dalam melakukan firman Tuhan. Jangan hanya sekedar membaca firman atau mendengar firman saja, tapi harus teratur melakukannya hari demi hari. Dan yang keempat adalah keteraturan di tengah dunia yang semakin tidak teratur, Bapak Ibu Saudara. Disitulah Anda menjadi garam, Anda menjadi terang dunia, Anda bisa menjadi berkat untuk banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Demikian sharing dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.